Halo, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar dapat semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Simak baik-baik guys. Ada 10 faktor penentu keberhasilan usaha untuk bisnis sukses dan langgeng. Saat memutuskan untuk membuka sebuah usaha, tujuan utamanya adalah kesuksesan. Hal yang perlu kamu pahami, ada sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Faktor ini bisa menjadi penentu atau pendukung usaha kamu berhasil atau tidak. Masing-masing industri atau sektor bisnis tentu memiliki tantangan berbeda. Begitu pula dengan faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari berjalanannya sebuah usaha. Namun, kamu tetap bisa mengantisipasi beberapa hal umum agar usaha yang sedang dijalani tetap lancar, terutama bagi pebisnis pemula. Faktor keberhasilan usaha untuk pebisnis. Ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan usaha milikmu. Menjalankan usaha tidak melulu soal modal uang, ada juga mental dan sikap dalam menghadapi sesuatu. Oleh karena itu, kalau kamu ingin menjalani usaha sendiri perlu memahami 10 faktor penentu keberhasilan sebuah bisnis. Pertama, memiliki pengetahuan tentang usaha. Saat menjadi pengusaha, baik usaha kecil atau besar, diperlukan modal dasar pengetahuan yang cukup tentang dunia kewirausahaan. Saat kamu membuat bisnis atau membuka usaha sendiri, setiap hari akan berhadapan dengan angka yang berhubungan dengan keuntungan bisnis. Ini artinya, kamu perlu memiliki pengetahuan dasar tentang dunia bisnis, seperti mengatur pendapatan, pengeluaran, sampai strategi pemasaran. Bila kamu ingin bukan usaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup tentang dunia bisnis, bisa mengajak teman yang lebih mengerti untuk bekerja sama. Kedua, membuat perencanaan matang. Meski terkesan sepele, berdagang bukan sesuatu yang mudah. Kamu perlu membuat perencanaan yang matang karena ini faktor keberhasilan sebuah usaha. Pikirkan dengan masak-masak tentang bisnis yang ingin kamu jalani, misalnya, membuka usaha makanan berat, camilan, atau hiasan unik. Selama proses pembuatan perencanaan usaha, kamu bisa memakai rumusan 5W, what, why, who, when, where, dan 1H, how, apa yang akan dijual, mengapa menjual produk tersebut, siapa target pasarnya, di mana menjualnya, online atau offline, dan bagaimana cara memasarkannya. Perencanaan bisnis yang baik bisa membuat kamu lebih mengerti tentang target dan tujuan awal membangun usaha sendiri atau bersama rekan dan keluarga. Ketiga, berani mengambil tindakan dan risiko. Membangun usaha tidak luput dari risiko, apalagi kalau kamu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan fokus terhadap bisnis baru. Maka dari itu, poin ini termasuk faktor keberhasilan usaha karena kamu perlu menyiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk selama menjalani bisnis. Sebagai contoh, kamu akan membuka bisnis makanan ringan atau camilan, pahami bahwa akan ada risiko bahan masakan busuk ketika tidak laku terjual, akan ada banyak kemungkinan terburuk ketika menjalani sebuah usaha, mulai dari produk tidak laku, sampai pesaing yang lebih maju. Di saat seperti itulah mental kamu diuji sehingga harus bisa berani mengambil risiko dan tindakan agar bisnis bisa berhasil. Keempat, memanfaatkan peluang dengan baik. Setiap langkah yang kamu jalani pasti menemukan tantangan yang terkadang membuat nyali ciut. Padahal, kalau melihat dari sisi lain, kamu bisa menemukan peluang dari rintangan yang sedang ada di hadapan. Saat memanfaatkan peluang, pastikan berada dalam satu tujuan dengan usaha yang sedang kamu jalani. Sebagai contoh, penjualan sedang menurun. Kemudian ada teman yang menawarkan untuk promosi lewat sosial media. Kamu bisa memanfaatkannya sebagai peluang, meski teman kamu bukan influencer ternama dengan banyak pengikut. Kelima, mengetahui cara promosi yang tepat. Promosi yang tepat ikut menentukan keberhasilan sebuah usaha. Saat menjalani bisnis, kamu membutuhkan promosi yang tepat agar sesuai dengan target pasar, sehingga ini menjadi faktor keberhasilan sebuah usaha. Promosi adalah channel penting untuk memasarkan produk usaha yang kamu jalani. Bila ingin lebih menjangkau pasar yang luas, kamu bisa memanfaatkan relasi, berikan contoh produk secara cuma-cuma ke beberapa teman, lalu minta mereka mengunggahnya di media sosial. Kalau kamu membuka usaha yang bersifat jasa dan tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, buat akun media sosial dan unggah produk dan jasa yang kamu pasarkan. Meski terkesan sederhana, cara ini cukup efektif untuk membangun brand awareness dari produk yang sedang kamu pasarkan. Keenam, menjalin hubungan yang luas. Bila kamu memiliki sifat tertutup, sebaiknya singkirkan saat sudah membangun bisnis. Pasalnya, menjalin hubungan yang luas menjadi faktor keberhasilan sebuah usaha. Selama berbisnis, kamu perlu menjalin relasi dan jaringan luas agar usaha lebih berkembang dan terkenal oleh masyarakat luas.
Semakin banyak orang yang tahu produk dan usaha kamu, maka bukan tidak mungkin bisa menjaring penanam modal untuk kemajuan bisnis. Jaringan dan hubungan yang luas ini juga akan bermanfaat untuk diri kamu sendiri ketika sedang mengalami masa sulit, seperti terhambat dalam mengembangkan usaha. Ketujuh, punya banyak kreativitas. Tidak bisa dimungkiri kalau persaingan dunia usaha cukup berat karena kamu akan berhadapan dengan orang yang memiliki bisnis yang serupa. Situasi tersebut membuat kamu perlu memutar otak untuk mendapat ide kreatif agar tidak kalah saing dengan kompetitor. Ambil contoh, kamu punya bisnis pakaian, bisa membuat desain kemasan yang lebih segar sehingga orang lebih tertarik. Pilih warna-warna yang disukai oleh target pasar produk kamu sehingga bisa lebih tepat sasaran dan tidak melenceng jauh dari tujuan bisnis. Kemudian kedelapan, percaya diri. Memulai bisnis memang bukan perkara mudah, apalagi kalau kamu masih tidak percaya diri. Padahal, percaya terhadap kemampuan diri adalah faktor keberhasilan sebuah usaha. Percaya diri menjadi modal penting dalam menjalani bisnis karena kamu yang membangun dan merintis usaha. Kalau kamu tidak percaya diri, jangankan untuk menarik orang lain untuk menggunakan atau mengonsumsi produk, memulai saja akan sulit. Karena itulah, orang yang setidaknya sudah berhasil memulai usaha artinya sudah percaya diri tentang langkah yang dijalani. Kesembilan, mampu bekerja sama dengan orang lain. Meski menjalani berdasarkan ide sendiri, kamu tetap akan berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Maka dari itu, faktor keberhasilan sebuah usaha adalah mampu bekerja sama dengan orang lain. Sebagai pemimpin atau pemilik usaha, kamu tidak bisa memikirkan diri sendiri dan bisnis saja. Ada karyawan dan rekan kerja yang perlu kamu pahami, sehingga bisnis bisa berjalan lancar. Bukan tidak mungkin ide dan gagasan dari rekan satu tim bisa memajukan usaha yang sedang kamu rintis. Kemudian yang terakhir ke-10, memiliki pengalaman. Pengalaman memang tidak bisa berbohong. Sehingga ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha. Selama masa awal membuka usaha, tentu kamu mengalami masalah, sehingga bisa mendewasakan dan menjadikannya bekal sampai saat ini. Lalu, bagaimana bila belum berpengalaman dalam bidang bisnis? Kegigihan dalam menghadapi tantangan bisnis menjadi modal yang tidak kalah penting. Kamu harus kuat dan berkeras kepala menghadapi masalah dalam bisnis karena semua pengusaha juga pasti mengalami masalah. Tetap lalui masalah-masalah tersebut dengan berbesar hati sambil memikirkan bagaimana jalan keluar. Hindari melakukan cara-cara yang tidak terpuji, seperti korupsi, sekecil apapun. Bila kamu merasa ragu, bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menjadi rekan bisnis. Membuka usaha sendiri memang tidak mudah karena selalu ada ketakutan yang menyelimuti pikiran kamu, terutama soal keuntungan. Sebelum mulai menjalani bisnis, perhatikan dengan baik faktor keberhasilan sebuah usaha agar menjadi pedoman selama perjalanan. Selesai sudah pembahasan kali ini, jadi terapkan 10 faktor dalam sehari-hari Anda. Sekian video saya, jangan lupa like, komen dan subscribe ya.